Halo, this is Insomnia. Kami ada di belakangmu. Di tahun 2016 lalu, aku, suami, dan 2 anak kami mudik ke rumah mertua yang ada di Lampung. Kami pergi menggunakan mobil pribadi dari Jakarta. Jauh-jauh hari, kami semua sudah merencanakan hal ini, terutama rencana pergi ke pantai, karena anak-anak ingin sekali pergi ke sana. Malam hari sebelum berangkat, kami semua sibuk mengumpulkan tas di satu tempat, agar besok pagi mudah diangkut ke mobil. Aku saat itu sedang ada di dapur, sedang masak kerupuk untuk perbekalan besok. Lalu, anak bungsuku yang berusia 8 tahun bernama Reno datang menghampiriku. Ia memanggilku dan mendadak bilang kalau dia gak jadi ikut. "Ibu, aku gak jadi ikut ya besok." Aku jadi kaget dan langsung mematikan kompor untuk bicara berhadapan dengannya. Aku tanya, kenapa mendadak bilang begitu? Padahal hari-hari sebelumnya Reno sangat antusias. Namun ia tidak menjawab pertanyaanku. "Pokoknya aku gak jadi ikut, Bu." "Iya, tapi kenapa gak jadi ikut? Padahal besok kita kan mau berangkat." Reno tetap tidak menjawab apa-apa. Ia pun kembali menuju kamar tidurnya. Sembari menjauh, aku berteriak padanya, "Ya udah, sana tidur. Besok jangan lupa bangun pagi." Keesokan paginya, Reno susah sekali dibangunkan. Ia tetap menolak untuk ikut ke Lampung. Aku dan suami sudah membujuk Reno dengan berbagai cara agar dia jadi ikut. Karena gak mungkin perjalanan tiba-tiba dibatalkan begitu saja. Alhasil, Reno berhasil dibujuk, meski sempat merengek nangis sebelum berangkat. Saat di dalam mobil, Reno duduk di tengah bersama kakaknya yang bernama Adi, berusia 10 tahun. Sedangkan aku duduk di sebelah suamiku yang sedang menyetir. Selama perjalanan, Reno hanya diam, tidak berbicara apapun. "Adek, kenapa?" tanya suamiku yang kesekian kalinya, sambil melihatnya lewat spion tengah. Reno duduk di sebelah kiri. Ia tetap tidak menjawab. Ia hanya diam melihat keluar. Suamiku sampai bingung kenapa sikapnya bisa seperti itu. Ia kemudian bercerita, "Adek, minggu-minggu ini aneh banget sikapnya. Jadi pendiam banget kalau sama kita. Tapi kalau di kamar, suka seru sendiri," ucapnya. "Dia gak mau ninggalin mainannya yang ada di kamar kali ya?" "Iya kayaknya, Bu. Ayah waktu itu dengar dia seru banget main, kayak ada temennya. Ayah juga pernah dengar dia seperti ngobrol, Bu." "Ngobrol sama mainan yang mana, Dek? Seharusnya dibawa aja tuh mainannya," ucap suami sambil makan roti. "Tahu nih Adek, ngobrol kok sama mainan, udah gila kali Bu," ceplos Adi sambil makan. Reno yang mendengarnya tidak terima dikatain gila. Ia benar-benar jengkel dengan sikap abangnya sendiri. Sampai akhirnya mereka bertengkar. Alhasil di rest area, aku dan Adi bertukar posisi. Ia di depan, sedangkan aku di tengah, di sebelah kanan adek.
Setelah melewati perjalanan yang panjang, kami akhirnya sampai di rumah mertua pada malam hari yang ada di Bandar Lampung. Suasana di sini sangat berbeda dengan Jakarta. Rasanya senang sekali melihat saudara-saudara yang antusias menyambut kedatangan kami. Aku kemudian membawa masuk tas-tas ke dalam kamar yang sudah disiapkan. Abang langsung pergi ke kolam ikan yang ada di belakang. Suamiku sedang duduk-duduk di teras depan, sedangkan Reno duduk di sofa ruang tamu sambil makan cemilan. Aku lihat dia masih terlihat bete, dan aku langsung pergi mandi. Lalu selesai mandi, aku berjalan menuju kamar. Sesampainya di kamar, aku tiba-tiba melihat adek yang sedang duduk di kursi. Tapi anehnya, ia menghadap pojokan tembok kosong yang berjarak sekitar 30 cm dari kursinya. Aku sempat kaget melihatnya. "Adek, kamu ngapain?" Reno kemudian menengok ke belakang untuk melihatku. Dengan polosnya, ia bilang, "Nggak apa-apa," sambil turun dari kursi dan pergi keluar kamar. Aneh sekali sikapnya. Aku kemudian melihat kursi yang menghadap ke pojok tembok dengan serius. "Kenapa ya sama adek?" ucapku sembari mengembalikan posisi kursi itu pada tempatnya. Setelah selesai ganti baju, aku kemudian keluar untuk ikut nimbrung ngobrol sama keluarga suami di teras depan. Saat aku sedang berjalan untuk menuju teras depan, aku melihat adek sedang menggambar di sofa. "Adek, mau mandi gak?" tanyaku. Ia hanya merespon sambil menggelengkan kepalanya. "Ya udah, nanti ganti baju ya sebelum tidur," ucapku. Ia kemudian mengangguk sambil tampak serius menggambar sesuatu. Pukul 8 malam, kami makan malam bersama di ruang tengah. Aku yang sedang ambil makan di dapur, melihat abang sendirian masih berada di kolam ikan belakang. "Abang, hayu makan sini, ibu ambilin ya." Kemudian saat aku sedang menuangkan nasi ke piring, tiba-tiba terdengar suara air dibarengi dengan teriakan minta tolong. Aku lantas panik dan langsung pergi ke belakang menuju kolam. Saat kulihat, abang sudah tercebur di dalam kolam. "Abang, ya Allah, kok bisa jatuh sih?" Disusul dengan suamiku yang melihat dan langsung membantunya keluar dari kolam. Untungnya saja, dalam kolam itu hanya sepinggangnya. "Gak tahu bu, aku ngerasa ada yang ngedorong aku," ucapnya panik. "Hah, ngedorong? Kamu kan sendirian di sini bang. Kamu kesandung kali." "Enggak bu, serius. Aku ngerasa punggungku ada yang ngedorong." Abang pun masuk ke dalam untuk ganti baju. Adek tertawa puas mengetahui abangnya tercebur kolam. Ia tak henti-hentinya mengejek abang dan menertawakannya. Abang yang begitu jengkel memarahi adiknya sendiri sampai mereka akhirnya kembali bertengkar, hingga lagi-lagi dileraikan oleh ayahnya. Mereka berdua ini memang sulit akur. Tiap hari kerjanya bertengkar terus. "Adek, udah ayo sekarang makan," ucapku sambil menggandengnya ke dapur. Sambil mengambil makan untuknya, adek berdiri di sampingku. Namun entah kenapa, saat aku melihat ke lauk yang ada di meja, di ekor mataku ini, aku melihat adek sedang menggoyang-goyangkan badannya. Aku juga mendengar ia sedang berbisik. Saat aku lihat ke samping, ia sedang menengok ke sisi kanannya sambil berbisik. "Adek, kamu ngapain sih?"
Ade sontak terkejut. Ia diam sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. "Udah belum nasinya, Bu?" tanyanya. Aku pun langsung memberi makanannya dan ia pergi. Entah kenapa badanku merinding. Keesokan paginya kami berempat berencana untuk pergi ke pantai yang ada di Lampung Selatan. Kabarnya sih pantai itu sudah dibuka setelah lamanya tutup. Suamiku mengajak semua orang yang ada di rumah, namun mereka menolak, entah karena apa alasannya. Alhasil, hanya kami berempat saja yang pergi ke pantai. Saat sedang sibuk menaruh barang ke mobil untuk persiapan ke pantai, aku melewati ruang tamu dan di sofanya terdapat sebuah kertas yang digambar adik tadi malam. Dan saat aku lihat, ada gambar berbentuk lingkaran dan di dalamnya ada gambar stickman. Stickman itu adalah gambar garis-garis yang membentuk seperti orang. Di luar lingkaran itu ada gambar garis-garis hitam kusut yang mempunyai mata seperti sosok monster. Dasar adek, kalau gambar suka aneh-aneh aja. Sebelum pergi, kakek berpesan ke kami untuk berhati-hati selama di pantai. Kami pun mengiyakan. Butuh waktu sekitar 2 jam untuk sampai di pantai. Sesampainya di sana, aku melihat banyak batu karang yang besar-besar. Pantainya terlihat sepi, mungkin karena efek baru dibuka kembali. Kami pun langsung menempati pondok yang disediakan di pinggir-pinggir pantai. Anak-anak kemudian langsung ganti baju. Mereka sangat terlihat senang dan antusias. Kami berempat kemudian pergi mendekat ke air. Suamiku memegang kamera di tangannya. "Abang, adek, jangan jauh-jauh ya berenangnya," ucapku pada mereka yang sudah mulai mendekat ke air. Sedangkan aku dan suamiku hanya di pasir saja. Aku dan suami asik berfoto-foto bersama sambil menikmati pemandangan yang indah. Batu karang yang sangat besar membuat pemandangan pantai menjadi lebih cantik. Walaupun air pantainya tidak sejernih yang kukira. "Ayah, foto aku!" teriak abang yang sudah ada di air. Suami lantas mendekat ke arahnya. Ia memainkan kamera di depan wajah abang. Suasana saat itu sangat ceria sekali. Suami kemudian memanggil adek. "Adek, sini ngadep ke kamera!" teriaknya. Namun adek tidak melihat ke kamera. Suami tidak memperdulikannya. Ia tetap memfoto adek dari jauh. Setelah itu, suami pun membuat video dengan aku yang sedang asik bersantai di pasir. Tiba-tiba ada seorang bapak-bapak yang berteriak di sebelah suami. "Pak, itu anaknya makin menjauh," ucapnya. Kamera pun langsung diturunkan dari wajah suami. Ia langsung melihat ke posisi adik. Aku yang sedang bersantai di pasir dikejutkan oleh teriakan suami. Ia berteriak memanggil nama Reno dengan kencang. Saat kulihat ke arah adek, jantungku berdegup cepat. Ia terus berenang semakin jauh. Aku benar-benar panik. Reno masih terus berjalan ke depan, dan ia sama sekali gak mendengar teriakan ayahnya. Ia terus berenang sampai air laut sudah sampai sepinggangnya. Suamiku pun langsung masuk ke dalam air. Banyak orang di sekitar kami yang melihatnya. Mereka semua terlihat panik. Aku sangat ketakutan. Kenapa adek masih terus berenang menjauh? Ya Tuhan, ada apa sama adek? Hingga nyaris air laut itu sudah sampai sedada adek.
Suami berhasil menarik tangannya. Ia kemudian digendong untuk kembali ke arah pasir. Aku yang sudah menangis berteriak, "Adek, kamu kenapa sih? Kok berenang jauh-jauh banget?" Ucapku yang langsung memeluknya. Reno saat itu hanya terdiam. Ia terlihat kebingungan dan sama sekali tidak terlihat takut. Akhirnya dari kejadian itu, pantai akan ditutup lebih awal dan kami pun pulang dengan cepat. Melalui penjaga pantai di sana, kami diberitahu kalau penyebab pantai ini pernah tutup lama adalah karena banyak kasus orang yang meninggal karena tenggelam dan terbawa arus. Melihat kejadian sama yang dialami oleh Ade, pihak pantai langsung waspada agar tidak mengulang kejadian yang sama lagi. Ya Tuhan, aku gak henti-hentinya kaget. Saat di dalam mobil, kami terus bertanya ke Ade, kenapa berenang semakin jauh? Ia akhirnya bercerita kalau dirinya diajak berenang oleh kawanan anak-anak seumurannya. Mereka mengajak Reno berenang sampai gak sadar kalau dirinya semakin menjauh dari daratan. Aku yang mendengar hal itu langsung merinding. "Dek, kamu seriusan?" Tanyaku panik. Ia mengangguk. "Pantai itu emang udah terkenal angker ya. Untung kamu selamat, Dek," ucap suamiku yang juga panik. Aku gak nyangka kalau berenang di pantai akan jadi seperti ini. Saat aku lihat ke ayah, ada yang berbeda dari posturnya. "Ayah, punggungnya kenapa?" Postur tubuhnya sedikit membungkuk dari biasanya. Gak tahu nih, sehabis gendong Ade, punggung ayah sakit banget, kayak berat gitu, ucapnya sambil menyetir dan memukul-mukul pundaknya. "Ya udah, sampai di rumah dipijat aja," ucapku. Sesampainya di rumah, bapak nanya kenapa pulang cepat, padahal masih siang. Aku pun menceritakan semua kejadian yang terjadi tadi. Respon bapak kaget. Ia bilang, lain kali kalau mau ke tempat wisata, dicari dulu itu tempatnya angker atau enggak. Itu pantai kan angker, makanya bapak gak mau ikut. Aku dan suami langsung bertatapan. "Kenapa gak bilang dari awal, Pak?" ucapku dalam hati. Sore harinya ayah dipijat oleh tukang pijat di sana. Tapi entah kenapa setelah dipijat, postur tubuhnya masih tetap bungkuk. "Pijatnya gak berasa, Bu, masih sakit," ujarnya. Punggung suami masih terlihat bungkuk dan terasa sakit. Hal itu ternyata masih dialaminya sampai 2 hari berikutnya. Alhasil, liburan suami di kampungnya berakhir tidak menyenangkan. Kami pun memutuskan pulang karena suami akan berobat di Jakarta, mengingat punggungnya yang semakin sakit. Keesokan paginya kami berpamitan. Di dalam mobil, abang minta untuk duduk di depan dan aku duduk di tengah bersama adik. Dalam perjalanan, aku melihat Ade sedang asik menggambar sesuatu. Ia terlihat sangat fokus dan seperti tidak ingin diganggu. Lalu aku melihat suami yang menyetir dengan posisi bungkuk. "Kenapa ya sama ayah?" tanyaku dalam hati. Aku kemudian tidur hingga 1 jam kemudian aku terbangun. Saat aku lihat ke samping, Ade sudah tertidur pulas sambil memangku gambarnya. Aku yang penasaran langsung mengambil gambar itu. Aku lihat ada gambar orang yang diberi nama ayah. Lalu di belakangnya ada gambar lain yang sedang duduk di pundak ayah. Gambar yang duduk di pundak ayah itu diberi nama David.
Di ujung kertas itu ada tulisan kecil yang berantakan. David yang ajak aku pergi berenang. Dia gak mau tinggal di pantai. Dia mau ikut sama kami. Ayah yang kuat ya. Sampai rumah nanti, David akan berteman dengan kita semua. Aku benar-benar kaget. Jantungku berdegup sangat cepat. Aku kemudian melihat ke pundak suami yang ada di depan. Tubuhku merinding bukan main. Apa jangan-jangan memang ada yang menempel di pundak suami? Aku lantas teringat dengan gambar sebelumnya. Gambar yang berbentuk lingkaran dan di dalamnya ada gambar orang. Apa lingkaran itu jangan-jangan adalah kolam? Dan yang berbentuk orang itu adalah abang. Bentuk kusut seperti monster itu jangan-jangan adalah sosok yang mendorong abang hingga jatuh ke dalam kolam. Dan saat aku menengok ke kanan untuk melihat Ade, ia sudah terbangun dan melihatku sambil mendekatkan jari telunjuk ke mulutnya. "Shh, Ibu, jangan bilang siapa-siapa ya." Setelah banyak kejadian aneh yang dialami, aku mengambil kesimpulan bahwa anakku ini spesial. Dia bisa melihat yang tidak bisa kami lihat. Gambar-gambar yang ia buat adalah sosok tak terlihat itu. Kejadian dia seperti mengobrol dengan seseorang, ternyata adalah sosok yang sudah berteman dengan anakku. Gimana penonton untuk konten kali ini? Menurut kalian cerita ini nyata atau tidak? Jangan lupa tulis cerita horor kalian di kolom komentar.